Support Timnas, ngomongin Timnas lagi. Selasa 17 September 2024, hari ini tentu saja ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya fans Tim Nasional Indonesia garis keras yang menginginkan Tim Nasional Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Ya, hari ini Menpora, Pak Dito, Pak Yunus, PSSI, dan Komisi 3 serta Komisi 10 mengadakan rapat membahas secara spesifik terkait proses naturalisasi Miss Hilger dan Eliano Reinders. Ya, dari rapat tersebut dihasilkan keputusan ya. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Miss Victor Joseph Hilgers dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan PSSI agar memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan anggota Komisi 10 DPR RI pada rapat kerja hari ini sebagai langkah untuk membangun prestasi olahraga khususnya persepakbolaan nasional. Selanjutnya hasil rapat kerja hari ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Ya, dengan adanya keputusan ini maka ya Eliano bersama Miss Hilger akan bisa langsung berproses setelah nanti tentu saja ditandatangani oleh Ketua DPR. Ditandatangani oleh Ketua DPR ya. Sampai antusiasnya saya membacakan ini jadi bersin ya. Menarik. Berarti langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan sumpah. Hari ini tanggal 17 September pertandingan antara Tim Nasional Indonesia melawan Bahrain tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober tentu saja bertanding melawan Cina. Jika pendaftaran pemain maksimal H-7, maka masih ada banyak ruang dan waktu untuk bisa menyelesaikan kedua pemain ini dalam hal naturalisasi. Ya, tentu saja setelah pengambilan sumpah nanti akan ada pemberian paspor dan KTP WNI ya. Terus kemudian nanti satu proses lagi berarti perpindahan federasi dari KNVB menuju PSSI. Semoga saja proses ini nanti dan kedepannya berjalan lancar sehingga Tim Nasional Indonesia menambah 2 amunisi baru, Miss Hilger dan Eliano Reinders. Jadi kalau kita lihat materi pemain di lini belakang, tentu saja pemain Miss Hilger adalah pemain yang kita nantikan bersama. Pemain 121 miliar yang kemudian pastinya akan menambah kekuatan lini belakang Tim Nasional Indonesia. Martin Paes sudah menunjukkan kualitasnya, Jai Itse sudah menunjukkan kualitasnya, Rizky Ridho menunjukkan kualitasnya, Justin Hubner menunjukkan kualitasnya, Jordi Amat juga demikian, apalagi ketambahan Miss Hilger. Kemudian di sektor bek kanan atau sayap kanan atau bisa didorong tengah karena pemain ini adalah multi talenta ya, multi posisi. Eliano Reinders ini ya, ini juga akan menebalkan pilihan Sintayong untuk bisa diturunkan saat melawan Bahrain dan melawan Cina. Apalagi ya kita punya histori buruk berkaitan dengan melawan Bahrain. Kita pernah dibantai ya, 2014 kita pernah dibantai 10-0 saat Tim Nasional Indonesia melawan Bahrain sama di kualifikasi Piala Dunia. Semoga saja ini nanti hasilnya akan kontras ya, karena ya kita lihat di story dulu adalah dulu, hari ini tentu saja semuanya sudah melihat bahwa Tim Nasional Indonesia punya progres. Ya, semoga saja saat Tim Nasional Indonesia bertandang ke Bahrain nanti akan mendapatkan hasil positif. Targetnya jelas menang karena
sesuai video saya sebelumnya, kalkulasi untuk mendapatkan poin, peluangnya memang ada di sini meskipun kita bertandang ke Bahrain dan ke Cina, ya, karena ya Jepang akan menghadapi Arab Saudi, Jepang akan menghadapi Australia, sehingga ketika tim-tim kuat ini bertemu, dan semoga saja Jepang mampu memenangkan pertandingan, sehingga kalkulasinya adalah Jepang terlalu lompat jauh, kemudian untuk merebutkan posisi runner up kita masih punya kans, punya peluang yang besar, ya. Dan ya semoga saja proses naturalisasi tidak hanya berhenti di Miss Hilger dan Eliana Renders, ya. Di salah satu podcast dari Football Premier, ya, mengatakan hostnya ada beberapa nama dan yang pasti adalah Mauro Zylstra. Kita tinggal nunggu waktu saja. Bahkan Mauro Zylstra juga mengatakan di podcast tersebut bahwa semua berkas sudah dibawa ke PSSI, sedang dipelajari, dipertimbangkan, dan tentu saja dijadwalkan kapan Mauro Zylstra akan terbang ke Indonesia. Kemudian juga host Football Premier tersebut mengatakan bahwa Jairo juga positif meskipun dia tidak menyebutkan secara spesifik infonya dari mana, akan tetapi probability-nya juga sangat besar Jairo akan juga dinaturalisasi. Kita akan update lagi nanti, siapa tahu ini benar-benar info valid. Akan tetapi ya kita aminkanlah Jairo, pemain 52 miliar. Dan satu lagi pemain yang disebutkan di podcast tersebut adalah Pascal Struijk. Ini pemain juga keren, pemain Leeds United, Championship Liga Kasta kedua Liga Inggris, ya, dan market value-nya lumayan tinggi, up to 200 miliar. Dan kalau ini terjadi maka lini belakang kita sangat-sangat mewah, sangat-sangat spesial, dan kita tidak gentar untuk bisa bertanding dengan negara-negara yang ada di grup C. Karena ya meskipun Sintayong mempunyai target ketiga dan keempat, tapi dengan langkah-langkah yang demikian ini saya ada keyakinan tim nasional Indonesia mampu menembus posisi runner up. Semoga saja itu nanti akan terwujud dan cita-cita kita bersama menyaksikan tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Semoga saja ini nanti langkah-langkah yang diambil oleh PSSI, Pak Erick Thohir, tim nasional Indonesia diberikan kelancaran, dan kita akan update lagi berkaitan dengan informasi, analisis, update dari tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.